Tahun baru, semangat baru, dan mobil baru. Hehe. Kebetulan kita lagi dapat kesempatan buat coba salah satu mobil listrik terbaru dari Mercedes-Benz, yaitu di All New EQE 350 4MATIC SUV. Rencananya pakai mobil ini kita akan keluar kota, dan besok gue bareng Bangkit akan jalan ke arah luar Bandung, yaitu tepatnya di Ciwidey, buat cari tahu semua hal yang ada dari mobil ini. Tapi sebelum itu, kita nikmatin dulu nih suasana malam di Jakarta pakai EQE 350 yang udah pakai Burmeister 3D Surround Sound System with Dolby Atmos. Yuk, kita pasang lagu. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. Halo Kit. Halo Brody Wahyu. Hey, lagi di mana lu? Biasa Pak, deadline nih Pak, kerjain tugas nih. Ya, jam segini masih kerja aja. Astaga. By the way, gue udah sama mobilnya nih buat kita pakai besok. Mercedes-Benz di All New EQE 350 4MATIC SUV. Mantap. Oh ya, kebetulan gue juga baru kelar ngecas mobil ini di Voltron. Udah full baterainya, jadi siap buat kita pakai berangkat besok. Berarti jadi ya kita ya? Iya dong. Besok kita ketemu langsung aja di tempat biasa kalau di deadline. Oke, sampai ketemu besok ya, Kit. Yo, bye. Hey Kit, Gimana kabar lu? Aman ya? aman, jalan kita sekarang. Yoi, jadi kita mau ngetes mobil listrik lagi. Ya, ini nih mobilnya nih. Mercedes-Benz di All New EQE 350 4MATIC SUV. Ya. Dan ini bagian dari pengetesan kita untuk Electria Season 4. Bener banget, di Electria Season 4 ini kita akan ke Bandung. Bener. Di Ciwidey. Yoi. Ciwidey, kita akan explore lebih banyak mobil ini nih. Performa, kenyamanan, sama fitur-fiturnya. Lengkap pokoknya ya. Lengkap pokoknya. Yoi. Gimana nih? Koper udah masuk kan? Udah aman. Elektrik, kopernya lumayan besar tapi muat di situ. Bagasinya gede banget, Pak. Wih, mantap kan? Harusnya gue bawa 3 tadi. Biar nginepnya lebih panjang. Yaudah, kita langsung jalan kita aja. cus. Let's go. Ini gue setting dulu deh mapsnya nih. Kita mau ke Nah ya, coba tuh set. Biar kita nggak nyasar. Udah gampang ini, udah per CarPlay. Gimana menurut lo soal performa mobil ini? Jujur mantep sih, Kit. Mantap ya? Ini Mercedes-Benz di All New EQE 350 4MATIC SUV. Dia pakai baterai yang jenisnya lithium ion voltage. Oke. Nah, dia juga punya tenaga 215 kW alias 292 horsepower. Gede tuh ya. Torsinya sampai 765 Nm. Jadi kalau kita mau pakai mobil ini ke luar kota bakal satset banget. Nah, mobil ini juga punya sistem penggerak 4MATIC all-wheel drive yang terintegrasi sama sistem dual motornya. Jadi depan dia belakang tuh ya? Depan belakang. Depan belakang. Jadi dia bisa kasih kualitas berkendara yang stabil banget. Solid lah ya. Nah, Kit, kan semalam gue habis ngecas nih mobil ini ya, Oke. buat persiapan kita berangkat. Dia bisa cepat banget loh. Ngecasnya? Jadi ngecasnya. Jadi dari baterai 10% sampai 80% itu dia pakai fast charging bisa selesai cuma 31 menit. Sambil makan kayak mau sambil beli kopi kayak atau ke toilet juga cukup banget gitu. Percayalah gua, apalagi Mercedes-Benz itu kalau bikin lahirin produk tuh bener-bener paripurna. Ngelahirin produk tuh bener-bener serius, apalagi di segmen EV yang memang lagi banyak banget peminatnya gitu ya, termasuk Ya di kan? mobil ini. Jadi kalau misalkan gue juga baca spek ya dari mobil ini, dia tuh pakai baterai berkapasitas 90 kWh. Itu udah gede banget deh. Mungkin Gede. dibanding para rival-rival jadi salah satu yang
terbesar gitu ya, teroke untuk kapasitas baterainya. Nah dengan kondisi penuh, dia tuh bisa diajak berkendara sampai 566 km yuk. Bayangin Jauh aja. kan? Yuk. Jadi kayak misalkan simulasi kita nih, kita mau ke daerah Bandung, di Kabupaten Bandung, di Ciwidey, gua rasa sih di fullin udah kayak full kayak gini, nggak perlu ngecas lagi cuy. Nah itu kit yang mau kita buktiin sekarang. Jadi kita lihat nih ntar, kita habis sampai sana terus balik lagi ke Jakarta, baterai sisa Nah, berapa? cakep tuh. Jadi pembuktian ya, dengan baterai penuh kayak gitu, sisa kita jalan-jalan Ciwidey, sisa berapa lagi sampai di Jakarta. Asik tuh. Sekalian nih gue mau bahas rasa berkendaranya. Semalam kan gue udah bawa nih mobil ini nyetir keliling kota Jakarta sambil tadi habis ngecas persiapan kita mau berangkat. Karena dia SUV jadi nyaman gitu loh. Posisi berkendara. Posisi berkendaranya enak, lu bisa setting segala macam, sedetail apapun, semuanya full elektrik. Full elektrik. Dari joknya sampai setirnya juga. Dan juga ada Terus memory seat. simpen deh memory seat. Ada memory seat. Jadi lu masuk ke mobil sini, tinggal pencet, dia akan ngasih settingan yang udah kita setel. Nah, fitur keamanannya gimana cuy? Ini lengkap sih hitungannya. Apalagi dia punya beberapa fitur driving assistance. Oke, ada sih mulai, ya? Ya, ada. Mulai dari active lane keeping assist. Jadi kalau kita lagi di jalan tol nih, perjalanan jarak jauh, kalau misalnya kita agak-agak salfok atau hilang konsentrasi, terus mobil secara nggak sengaja kita sadarin ya, nggak sengaja keluar dari lajur, dia akan kasih koreksi, terus kasih peringatan juga, biar mobilnya tetap di posisi jalurnya yang aman. Oke. Nah, selain itu ada juga blind spot warning, yang dia akan mendeteksi kendaraan lain di area blind spot yang nggak kelihatan dari spion kita. Jadi kalau misalnya kita pasang sen mau pindah lajur, dia akan ngasih peringatan tuh, ada lampu di bagian spion sama ada suara peringatan juga. Baik, by the way, sebelum kita lanjut sampai Ciwidey nih, gimana kalau kita mampir kota Bandung dulu? Sambil cari makan. Kebetulan gue udah mulai lapar nih. Surga kuliner soalnya Bandung. Nah, kalau cari rekomendasi udah pasti TikTok yuk. Nah, gue cek dulu nih. Lo atur dah, terus Kuliner. setelin tadi Google Maps. Oke. Tadi itu kan kayak gue ngerasa kayak ngeliat lu gampang banget gitu ya parkir mobil. Ini kan secara dimensi kan emang si EQE SUV ini kan emang panjang, lebar, dan kalau misalnya dari luar tuh kayak mengintimidasi gitu ya. Tapi ketika di dalam tuh kayak effortless. Itu gimana tuh? Tadi kebetulan pas kita parkir di sini, gue pakai fitur yang namanya Active Parking Assist with Parktronic. Jadi dia bisa manuver secara otomatis nih parkir di tempat yang sempit. Baik itu paralel maupun seri, manfaatin sensor-sensor sama radar yang ada di mobilnya. Terus si EQE SUV ini juga punya fitur yang namanya transparent bonnet. Jadi dia ngasih tambahan visibilitas ke bagian depan mobil, biar kita bisa lihat area-area yang ada di blind spot di bagian depan. Jadi visibilitasnya jadi lebih gampang. Dia langsung layar di tengah situ gitu tadi ya? Di infotainment. Sekali lagi ya, ini mobil gede, panjang gitu. Tapi kayak manuver tuh gampang banget cuy. Iya, lincah ya? Lincah, kayak lu lagi bawa mobil city car rasanya kan? Itu ada fitur yang namanya rear axle steering. Jadi di Mercedes-Benz EQE SUV ini, roda belakangnya tuh bisa belok di sudut tertentu. Kebayang. Nah, dia ada 3 level nih. Pertama, kalau lagi di kecepatan rendah atau pas lagi parkir gitu, dia akan belok untuk ngecilin sudut belok. Jadi ini roda depan belok ke kanan nih misalnya, dia akan bikin arah belok roda belakangnya tuh berlawanan. Iya, Jadi radius putarnya lebih kecil. Nah, terus yang kedua, level 2 itu di kecepatan medium sampai 60 km per jam. Itu sudut beloknya sampai 4,5 derajat. Kalau yang pertama tadi sampai 10 derajat. Nah, kalau di sini dia akan bikin manuver kita nyetir di dalam kota tuh juga lebih lincah. Kayak misalnya mau nyelap-nyelip di antara lalu lintas atau pas putar balik juga. Level ketiga, ini beda nih. Dia cuma beloknya sampai 2,5 derajat, tapi arahnya sama kayak putaran setir depan. Ikutin. Itu dia bekerja di atas 60 km per jam dan akan lebih efektif kalau kita nyetir di jalan tol. Jadi kayak misalnya kita mau pindah lajur, itu bakal lebih stabil. Dan ini semua fungsinya bekerja secara otomatis ya? Ngikutin behavior si orangnya, kecepatan mobil, dan juga kondisi si mobil lagi di mana gitu kan. Wah, canggih banget. Jadi setiap manuvernya si EQE SUV ini nyaman, ringkas, sama stabil. Berarti udah dibaca tuh sama kebutuhannya apa udah langsung dikasih. Keren. By the way ngomong mulu nih, kita makan dulu. Dengar Wahyu ngomong mulu. Dari tadi
Yang nggak dingin. Si kentangnya dianggurin. Kit, by the way, tadi pas kita parkir, gue cek kan di mobil. Ternyata dari kita Jakarta berangkat tadi sampai sini, baterainya masih banyak loh. Nggak berkurang sampai setengah. Asli loh? Iya. Berarti kita dari Jakarta ke Ciwidey, pulang ke Jakarta sih harusnya aman ya, nggak usah ngisi lagi ya? Kemungkinan sih bisa ya. Sekarang kita tes nih. Ini udah mumpung nggak kesorean sore yuk. Jadi kita langsung Lanjut aja. cus aja ke Ciwidey. Nah, sekarang gue gantian bawa. udah bawa deh. Gantian. Gue juga mau cobain jadi penumpang di situ. Harus. Yuk. Nanti kita ke Ciwidey, gue pengen banget sih ke tempat-tempat yang menarik gitu. Lu ada ide nggak sana? Ke arah Ciwidey tuh ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungin. Pertama ada Kawah Putih, terus Kawah ada Putih, Ranca ya. Upas, Ranca Bali juga lumayan bagus kalau lo mau coba Ekspor kesana. gitu ya, kebun-kebun teh gitu ya. Iya. Cakep. Nah kebetulan kan kita ke Ciwidey nih, jalannya nanjak sama belok-belok. Lo bisa rasain power sama handlingnya si EQ SUV ini. Nah, gue pengen bahas dulu itu tuh yuk. Driving mode-nya. Mm. Ada 4 ya kalau nggak salah ya? Ada dia? 4. Tempat ada Eco. Oke, ini buat ngejar efisiensi daya supply baterai gitu ya, jadi bisa lebih irit. Lalu juga ada comfort, lalu ada sport buat bener-bener ngerasain performa dari mobil ini. Dan ada individual yang bisa kita atur nih. Gimana untuk bukaan tenaga dan torsinya segala macam bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi buat jalan-jalan kayak gini sih, liak-liuk, nanjak, turun naik seperti gini sih udah comfort aja sih udah cocok banget yuk, udah pas. Oh ya, EQ SUV ini juga punya fitur yang namanya Intelligent Recuperation. Jadi kalau lu mainin pedal shift tuh, itu bisa lu atur level untuk bisa bikin konsumsi baterainya lebih irit. Oh, jadi regenerative braking ya? Regenerative braking secara praktis bisa dibilang. Jadi dia ngerubah energi kinetik gerak jadi energi listrik. Iya, ditabung lagi tuh ke baterainya. Jadi jarak tempuhnya bisa lebih jauh. Pas banget nih ngelewatin jalan turunan, aktifin lebih yang paling strong aja kali ya. Iya. Nah, di sini juga infotainmentnya di MBUX udah bisa connect sama Apple CarPlay sama Android Auto. Oke. Jadi kalau kita mau pasang navigasi tuh pakai Google Maps gampang. Yang gue demen nih layar ini bener-bener jernih, kayak 4K cuy. Jadi bener-bener ngasih UI-nya nih gampang dicerna sama si driver, lalu juga lengkap lah informasinya. Asli yuk, handlingnya oke banget cuy. Iya kan? Solid banget, jadi mau kiri kanan tuh nggak ada gejala oversteer ataupun understeer. Bener-bener balance di suspensi depan dan juga suspensi belakangnya. Enak banget, gila. Apalagi nih jalan agak sempit kan. Sempit. Nah, yang kayak gue bilang tadi, si EQ SUV ini punya rear axle steering. Oh, yang tadi disebutin tadi ya? Iya, jadi dia bisa bikin turning radiusnya tuh lebih kecil, lebih compact. Bener-bener, berasa banget sih, jadi kayak gampang banget nih untuk manuver belokin kiri kanan tuh oke banget. Ya apalagi kalau kondisi gini dia bisa belok ban belakangnya sampai 4,5 derajat. Oke. Jadi bisa bikin radius putarnya tuh lebih kecil. Lebih kecil, jadi Walaupun lebih gampang mobil ya. ini lebih gede kan. Karena dia juga punya airmatic ya. Iya benar. Suspension gitu ya, sama ada adaptive damping system. Jadi itu akan naikin ketinggian ground clearance sekitar 25 mm dari ground clearance aslinya. Jadi mau ngeliatin obstacle-obstacle yang agak-agak tinggi gitu ya, nggak worry pakai ini cuy. Enak kan? Enak. Jadi benar-benar kepake banget ya teknologinya nih. Benar-benar bukan cuma gimmick tapi ngasih experience yang benar-benar solid banget, terutama di handling dan juga suspensinya. Gila ya. Tapi tetap ya, lu lihat ke jalan, jaga kecepatan, pokoknya kita jaga jarak aman dah sama mobil di depan. Aman. Ini lagi kabut-kabut gini, sendu-sendu Seru ya? gini harusnya bukan bawa cowok yuk. Ya. Bukan nyeterin cowok yuk harusnya. Gue harusnya nyempirin cewek nih, tapi nggak apa-apa. Kita explore Ciwidey bareng Wahyu. Sampai juga akhir kita. Sampai juga yuk. Gila ya tempatnya ya. Cakep juga ya villanya. Cakep. Kayaknya udara juga seger nih. Dari tadi hujan pak, hujan, kabut, dingin, mantep banget. Ini pas banget nih istirahat. Jadi istirahat, body bisa lebih fresh besok. Kita biar recharge. explore. Kita recharge badan. biar Explore bisa kita Ciwidey jalan. besok. Oke, tetap. Tadi dulu barang lu di belakang ambil dulu, jangan lupa. Ya. Ya.
kopi pagi. Ini bikin mood booster tuh maksimal banget ya. Kalau gue sih teh gitu, lebih cocok gue teh kalau pagi-pagi. Ya emang karena usia lu tuh emang udah usia senja gitu ya. Kalau Siap. minum kopi tuh biasanya tuh asam lambung naik cuy. Enggak dong, emang belum makan aja, makanya gue makan pilihnya kopi teh. Iya. Akhirnya sampai juga kita Ya, Ciwidey. finally. Fresh ya. Ya, Perjalanan juga kemarin seru ya dari Jakarta. aman ya, lancar ya. Iya, tapi kita belum bahas nih desain si Mercedes-Benz EQE SUV ini. Jadi memang eksterior ini benar-benar paripurna, mewah banget, dan kesan luxury ini nyata banget di mobil ini karena pakai AMG line tadi. Terus juga di depan, ketika lo lihat dari depan ini benar-benar manis banget. Dia pakai grill, ada pattern-patternnya gitu yuk. Ada logo Mercedes-Benz-nya, jadi memang ngasih detail-detail yang Cakep ya? unik tapi benar-benar berkarakter. Yoi. Nah, ketika masih dari depan nih, ketika lu lihat headlamp ini benar-benar tampil modern, nyatu banget lah sama desain eksteriornya. Dia pakai headlamp yang keren tapi benar-benar ngasih fungsional yang tinggi. Apa tuh? Dia pakai teknologi digital light headlamp dengan adaptif high beam assist, yang benar-benar ngasih penerangan maksimal, lalu juga berguna banget ketika kita malam-malam ya sampai di sini. Jalannya kecil, benar-benar gelap, nggak ada lampu, dia bisa menyesuaikan pencahayaan secara adaptif. Ketika lu lihat dari samping, desainnya juga sleek. Dia pakai pelek berukuran 20 inci, dia pakai AMG 5 twin spoke light alloy wheels yang memang desainnya ini bener-bener oke. Desain EV-nya ada, tapi aura sportinya juga ada. Palang limanya tuh khas ya, Khas. desain velg sporty, terus ada covernya gitu bikin Yoi, jadi kayak bener-bener tampilan EV-nya keluar juga. dapet, dan mungkin fungsi dari aerodinamika juga tinggi. Iya, ya. improve ya. Improve. Nah, desainnya juga tampak keren karena pakai pop up door handle. Jadi benar-benar Clean ya. clean. Jadi benar-benar ngasih experience yang berbeda dan juga tentunya performanya. Nah, lihat dari atas deh. Nah, dia punya panoramic sunroof. Iya tuh asik tuh kemarin pas kita di jalanan gunung gini dibuka. Yoi. Asik banget Ngasih suasananya. suasana yang oke, apalagi ketika peralihan ya dari sore ke malam hari. Iya. Buka panoramiknya ini ngasih, ya sekali lagi tuh, ngasih vibes yang berbeda, nuansa yang berbeda. Dan terakhir ya, ini warnanya. Apalagi warnanya. Warnanya itu special pen. Dia pakai manufacture Alpine Grey yang ketika siang kayak gini nih, ketika dilihat sama mata, ini bener-bener warnanya standing out banget. Unik ya. Unik. Eksterior udah oke banget gitu ya, gue udah jelasin. Nah, menurut lu gimana interiornya? Interior kayak yang kita experience kemarin waktu berangkat dari Jakarta Ya. sampai sini. Interior sih udah nggak usah diragukan lagi ya. Mewah banget khas Mercedes-Benz. Karena dia juga pakai material yang high quality dan dia dimensinya juga lumayan gede, jadi di dalam tuh kerasa Lapang. lega. Nah, si EQE SUV ini juga pakai material yang namanya Nappa leather di upholstery-nya. Oke. Jadi selain mewah, touch and feel di dalamnya tuh juga kerasa premium banget. Udah gitu Kit, Ya. kalau lo lihat di dashboardnya nih, ada 2 layar yang gede. Oh iya, iya. Yang di tengah ini buat MBUX infotainment, sama yang di bagian driver tuh buat meter cluster. Oh, oke. Interaktif juga, informasinya lengkap. Lengkap. Nah, di dashboardnya juga, di sekeliling MBUX infotainmentnya itu, ada material wood panel. Wood panelnya itu juga ngasih aksen ini Mercedes-Benz Star Pattern. Oh, jadi mirip sama di grill ya? Nah, Kit, yang jadi favorit gue juga nih waktu nyetir mobil ini malam-malam adalah nuansa interior jadi lebih asik karena ada active ambient lighting. Setuju. Ya kan? Jadi warnanya bisa kita Atur ya? sesuaiin sendiri, sesuai selera kita, sama dia interaktif. Setuju ya, emang mulai dari performa baterai dan motor listriknya, lalu juga teknologi, fitur, lalu juga gimmick-gimmick yang memang ngasih kenyamanan untuk seluruh penumpang gitu. Ini benar-benar perfect banget di Mercedes-Benz EQE SUV ini. Nah, sekarang udah siang juga nih, belum makan. Sekarang Oh iya. kita cari spot-spot yang Kasihkan menarik ngeliatin mobil. di Ciwidey. Mumpung lagi pakai Mercedes-Benz EQE ini. Siap-siap, Pak? Let's go. Habisin dulu teh lu. Masih. Yuk. Destinasi wisata pertama yang kita kunjungi adalah Kawah Putih. Tentu daya tarik utamanya ada di panorama kawah yang sangat cantik.
Kawah Putih adalah sebuah danau yang terbentuk secara alami akibat letusan Gunung Patuha pada abad ke-10. Sesuai dengan namanya, tanah yang ada di kawasan ini berwarna putih akibat dari pencampuran unsur belerang. Nah, selain tanah berwarna putih, air danaunya juga punya warna putih kehijauan dan bisa berubah warna sesuai dengan kadar belerang yang terkandung, suhu dan cuaca. Kawah Putih Ciwidey berada di kawasan pegunungan yang punya ketinggian lebih dari 2.400 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian ini, suhu udara di sana tentunya dingin. Dan jika kabut turun di sekitar kawah, pemandangannya akan semakin memukau. Di sini banyak spot menarik yang bisa dieksplor. Jangan khawatir buat spot foto, kalian bisa pilih banyak opsi spot yang ikonik. Kalau lagi ke Ciwidey, Kawah Putih nggak boleh dilewatin. Dari Kawah Putih geser sedikit ke Danau Situ Patenggang yang letaknya ada di Ranca Bali nih. Jadi Ciwidey ini nggak cuma terkenal dengan kecantikan landscape-nya, tapi juga legenda tentang asal-muasalnya. Berangkat cerita masyarakat sekitar, danau ini terbentuk dari kisah cinta Ki Santang dan Dewi Rengganis. Sang Dewi meminta dibuatkan sebuah danau, maka terbentuklah Situ Patenggang. Begitu ceritanya. Bukan hanya legenda yang menarik, pesona keindahan danau ini juga sudah termasyur. Ia dikelilingi perkebunan teh yang bisa dinikmati dari ragam titik. Pengunjung juga bisa melakukan banyak aktivitas dari naik perahu hingga memetik buah stroberi. 2 jempol buat view indahnya. Spot terakhir melipir ke penangkaran Rusa Ranca Upas. Di bawah guyuran hujan, gua sama Wayu nyepetin buat datang ke sini. Ya, tempat ini bukan cuma jadi wisata rekreasi, tapi juga nawarin pengalaman menarik edukasi tentang konservasi satwa dan lingkungan. Daya tarik utama dari penangkaran Rusa Ranca Upas adalah kesempatan buat interaksi langsung dengan kawanan rusa di sana. Kalian bisa lihat, kasih makan rusa-rusa Timor yang bebas berkeliaran di area terbuka. Dan lewat tempat ini, pengunjung diajak buat memahami pentingnya upaya pelestarian rusa Timor yang hari-hari ini semakin berkurang jumlahnya di alam liar. Finally yuk. Akhirnya Yoi. sampai juga kita Kit di akhir Ciwidey ya. perjalanan Elektria kita bersama Mercedes-Benz di all new EQE 350 4MATIC SUV. Menurut lo Kit, gimana perjalanan kita sama mobil ini? Oke, pertama tentu senang banget ya kita bisa jalan-jalan pakai mobil listrik dari Mercedes-Benz ini. Dan yang paling gue suka kalau ditanya itu pertama kemewahannya benar-benar aura yang oke banget gitu ya. Dari eksterior dan juga interior, dan udah kita buktikan ketika masuk wisata, kita masuk tempat makan tuh benar-benar diliatin yuk. Keren ya. Terus juga performa dan juga handling, lalu juga ya teknologi yang dibawa mobil ini benar-benar kebantu banget ketika perjalanan dengan mobil ini. Dan juga ini baterainya yang benar-benar irit ya. Awet ya. Kita coba dari Jakarta sampai Ciwidey sekitar 200 km lebih, masih sisa banyak loh baterainya, gue cek. Jadi aman ya? Aman, jadi nggak perlu takut untuk ngecas ataupun sering-sering ngecas. Pakai mobil ini sekali cas bisa tarik langsung ke Ciwidey kayak gini. Nggak ada range anxiety. Kalau Kalau gue Kit ya, gimana? dari mobil ini, gue suka overall experience yang dikasih sama mobil ini. Oke. Mulai dari desain, eksteriornya gue suka dia tampilannya sporty karena dia pakai elemen AMG line. Kemudian kalau di dalamnya itu mewah banget. Selain ada layar-layar yang menarik sama ambient light yang interaktif, juga ada trim kayu yang bikin kemewahannya asik ya. Yoi, keren banget. Nah, terus juga kalau buat driving, gue suka driving experience yang dikasih sama EQE SUV. Terutama waktu kita bawa mobil ini ke Ciwidey. Selain buat nanjak, pas belok-belok itu handlingnya enak banget. Enak banget. Jadi benar-benar solid ya. Benar-benar solid gitu ya. Untuk handlingnya tuh benar-benar presisi. Jadi kita pede lah nyetir mobil ini. Benar banget. Kemudian juga ada beberapa fitur di off-road mode yang membantu buat kita lebih praktis dan lebih aman, gampang praktis nyetir mobil yang lumayan gede ini. Jadi itu dia experience kita di Elektria kali ini bareng Mercedes-Benz di all new EQE 350 4MATIC SUV.